Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan sedikit review OLT Epon merek HSGQ. Sini aku coba login dulu ke OLT-nya dengan username root dan password yang biasanya admin. Lalu kita login. Di sini ada beberapa menu teman-teman. Ada status, topo ini topologinya, terus ONU table ini table ONU, seluruh ONU yang ada di HSGQ yang terkoneksi ke HSGQ-nya. Lalu VLAN, advanced setting, shortcut, dan root. Oke, pertama-tama aku bahas di bagian status dulu ya teman-teman. Kalau untuk status, dia ada beberapa tab menu, subtab menu. Ada subtab menu port info, terus port traffic monitor, ONU traffic monitor, dan system monitor. Oke, jadi teman-teman di sini aku bahas ringkas aja. Nah, untuk port info ini menampilkan 8 port sesuai dengan port SFP dari modem dari OLTHSGQ kita. Semisal kalau OLTHSGQ kamu ada 4 port ya nanti yang muncul 4 port. Kalau dia ada 8 port yang muncul 8 port. Lalu di sini ada total. Total ini total pelanggan yang terkoneksi atau modem yang terkoneksi dengan jumlah online segini lalu offline-nya segini. Ini jelas teman-teman. Totalnya ya teman-teman. Terus kalau untuk ngecek ponnya, di sini ada nih di pon 1 sekian, lalu di pon 2 sekian totalnya. Kamu bisa cek-cek untuk total-total pelanggan. Nah, alangkah baiknya kalau seandainya dia pon 1, pon 2 per ponnya itu dia dibatasi sekitar 64 pelanggan atau 64 ONU. Contoh seperti ini. Nah, ini totalnya ada 60 ONU dengan online 57 dan offline 3. Kalau OLTHSGQ ini teman-teman, dia hanya membaca ONU yang pernah terregistrasi. Di total ini ONU yang pernah terregistrasi. Artinya, kalau seandainya ONU itu sudah diganti, dia tidak akan terhapus kecuali kita yang menghapusnya. Oke, contoh teman-teman. Di sini ada sekitar 60 ONU. Oke, 60 ONU. Dan online 57 dan serta offline-nya 3. 3 ini kita nggak tahu apakah modemnya di off kan atau memang dia modem lama yang terregistrasi namun belum dihapus. Itu harus dicek secara langsung di ONU table-nya. Oke, untuk bagian port info rasanya cukup jelas. Kita coba cek di port traffic monitor. Port traffic monitor ini dia refresh-nya per 1 menit teman-teman. Jadi contoh kita klik di pon 1. Nah, di pon 1 ini ada nih rating trafficnya per 1 menit. Contoh dari sini. Ini jam 6.35, ini jam 6.36, ini jam 6.37, ini jam 6.39, ini jam 6.38. Jadi dia per 1 menit dia refresh lalu muncul di sini. Ini untuk traffic. Kamu bisa cek di pon-pon lainnya sampai 8 pon. Kalau untuk GE ini jalur internetnya teman-teman ya dari Mikrotik. Kita fokus ke ponnya. Kalau untuk GE ini traffic yang masuk dari Mikrotik gitu. GE1 dan GE2. Lalu kita masuk ke bagian ini teman-teman. Kita masuk ke bagian ONU Traffic Monitor. Ini juga sama. Dia intervalnya per 5 detik. Cuman sih ini tidak terlalu sering saya gunakan untuk monitoring. Biasa saya cuma ngecek di port info dan port traffic monitor. Oke, kita lanjut ke topologi. Nah, di topologi itu tampilannya seperti ini. Nah, di mana dia ada 8 port atau 8 pon. Nah, masing-masing pon ini kita bisa cek. Contoh, ini pon 1. Di sini ada name, VLAN ID-nya ada, name-nya ada, statusnya ada. Gini juga. Nah, nanti kalau kamu sudah
mengganti nama ONU-nya dengan nama pelanggan, itu nanti muncul di sini teman-teman, di bagian sini. Jadi kita ngeceknya enak, monitoringnya enak. Kalau kita mau mantau-mantau, ini aja dibuka topologi ini, terus nanti kelihatan tuh teman-teman, ini statusnya apa, offline, offline, online. Lalu kita masuk ke bagian ONU table. Di bagian ONU table inilah yang paling penting teman-teman. Oke, pelan-pelan. Nah, di bagian ONU table ini kamu bisa coba cek. Ini ada beberapa menu di port ID ini. Port ID ini menentukan dari port ponnya. Kalau kita mau nyari pelanggan di port 1, ini akan muncul di bagian bawah ini. Kalau kita mau nampilkan AL, klik aja AL, maka dia akan muncul. Jadi kalau kita nggak tahu bang, gimana tuh? Ini kan ada MAC teman-teman. MAC ini dia akan sesuai dengan bagian ini. Dia akan sesuai dengan ini color ID. Contoh nih, color ID ini kita copy, lalu kita tempel ke sini. Port ID-nya kita bikin AL dulu, terus kita tempel ke sini. Nah, ini kan tidak muncul dia. Dia artinya seperti ini teman. Maksudnya gini, color ID yang di sini dengan MAC yang di sini itu dia berpasangan. Kita hapus aja dua karakter di belakang, maka dia akan muncul. Nah, inilah modemnya. Atas nama Joko. Nah, ini modemnya. Nah, kalau kita mau ganti, tinggal ganti teman-teman di sini. Di bagian setting, view details, lalu kita ganti setting on info. Nah, kita ganti misal Joko jalur 1. Kita apply, dia akan selesai. Oke, itu sekedar aja teman-teman ya. Kalau kamu mau lanjut bisa kamu ganti-ganti. Jadi nanti muncul di sini Joko jalur satunya, ONU ID-nya 4 _ 34. 4 ini ponnya, 34 ini nomor modemnya. Atau ya nomor modem, nomor ONU gitu. Nah, di sini enaknya HSGQ kita bisa mantau, terus ngedit, ganti WLAN dan ganti PPOE. Misal seperti ini. Oke. Jadi ada pelanggan komplain. Pelanggan komplain ke kamu. Lalu posisinya kamu ini tidak di lokasi atau jauh dari lokasi. Komplainannya tuh gini. Modem kembali ke default. Nah, itu komplainannya. Artinya apa? Nama wifi-nya kembali ke awal, teman-teman. Terus PPOE-nya juga tidak ada di Mikrotik. Langkahnya kalau pakai HXGQ ada dua syarat yang wajib kamu penuhi. Pertama, modemnya harus support OMCI. Karena kalau dia tidak support OMCI biasanya tidak bisa, teman-teman. Itu pengalaman yang pernah aku dapatkan. Ini sedikit contoh ya. Kita coba klik dulu di bagian mana? Di bagian sini, teman-teman. Bagian setting, lalu kita klik view details. Ini contoh, teman-teman. Kita tidak bisa melakukan settingan WAN dan WLAN. Karena apa? Karena modemnya itu tidak support OMCI. Tapi bagaimana kalau kita jumpa modem yang support OMCI? Contoh. Coba kita klik on table. Kita klik ini, kita view details. Bukan. Coba cari lagi contohnya. Nah ya, ini coba. Oops. Oke, bukan juga. Bentar teman-teman, kita cari di sini aja teman-teman. Nah, ini contoh modem yang
support OMCI, dia akan muncul one connection dan WLAN. Jadi kita bisa add, semisal dia pelanggan ini internetnya hilang, PPOE-nya hilang, tapi dia di SGQ connect gitu, redamannya ada, dia tidak loss, hanya reset kembali ke modem awal. Apakah itu bisa? Bisa. Kita pilih PPOE, contoh namanya Jaka, terus ini namanya ini kita bikin aja internet teman-teman, name internet, koneksi tipe internet, PPOE. Terus kita pilih, kalau dia ada VLAN ID buat VLAN, kalau enggak di disable aja. Nah ini kita contohkan Joko jalur 1, terus passwordnya 123, service namanya kosongin aja teman-teman. Terus port mappingnya ini kita checklist aja salah satu, nanti bisa di on check. Lalu IGMP-nya ini dibiarin aja, DHCP-nya jangan lupa di enable kan. Kalau udah di apply aja teman-teman, maka itu kupastikan dia akan terkoneksi ke MikroTik kita kembali, masuk ke bagian active connection. Dan itu aku sudah pernah coba. Nah kali ini kita tidak coba teman-teman, kenapa? Karena nanti dia akan menghapus PPOE lama, kayak gitu. Ini hanya boleh dilakukan ketika modem itu reset ke awal. Dan WLAN-nya juga demikian teman-teman, kamu bisa ganti di sini. Semisal dia tadi infonya kembali ke settingan awal, berarti modemnya reset dengan nama wifi default. Kamu bisa klik aja di sini, posisinya enable, terus enkripsinya WPA2 mixed, SSID-nya tes ataupun wifi bebas, passwordnya diisi minimal 8 karakter, channelnya dibebaskan, bandnya juga bebas. Apply aja teman-teman, itu akan langsung otomatis muncul. Kalau kamu mau ngedit, kamu bisa tinggal masuk ke NAT forwarding di bagian MikroTik. Itu sudah aku buat tutorialnya sebelumnya. Oke, ini contoh sedikit membahas mengenai ONUtable, dan bahkan banyak banget teman-teman yang bisa kita bahas di ONUtable ini. Cuman waktunya tidak cukup. Oke, kita cek-cek aja sedikit-sedikit teman-teman. Ya, reboot ONU ini untuk merestart modem bisa untuk restart modem. Misal modemnya ngeblank, internetnya nggak jalan, ataupun kita mau ganti profil MikroTik, nah kita restart aja. Karena kalau kita matikan dari MikroTik biasanya agak lama. Oke, terus mana lagi yang mau kita bahas nih? Oops, kita geser sedikit ya. Oke, kalau untuk ONUtable teman-teman itu aja menurut aku yang cukup penting. Di sini di ONU version ini kamu bisa cek juga vendornya apa. HWTC ini aku pakai modem Zimlink ya teman-teman ya. Nah ini contohnya seperti ini. HWTC ya, dia vendornya vendor Huawei. Memang mereknya merek Zimlink, tapi vendornya vendor Huawei, HWTC. Kalau ini ZTE F460 lama dengan model firmware atau model tipenya versi 6. Kalau Zimlink ini firmware-nya ini. Ya kamu bisa cek-cek software versionnya di sini. And model ONU tipe Mac. Ya. Oh ya, kita kembali lagi, coba kita cek. Tadi aku sudah ada ganti nama ya teman-teman ya. Coba kita cek. Mana Joko ini? Joko. Oke. Coba lagi Joko. Kita find. Nah, ini muncul satu. Artinya ada satu pelanggan dengan nama Joko. Coba kita cek lagi ke bawah. Harusnya sudah aku ganti tadi. Sorry, kita coba cek di sini. Joko dia di ONU ID 434 ya. Di bagian topologi kita cek di pon 4. Ini kegeser terus. Di pon 4 ini. Terus di nomor 34.
34. Nah ini ketika kita drag gini aja langsung dia muncul namanya, status online dengan redaman -24. Oke teman-teman, nah jadi di ONU Table ini bisa ngecek redaman, bisa ngerestart modem, bisa ganti nama wifi, bisa mengganti PPOE asalkan dia support OMCI, dan masih banyak yang lainnya yang belum aku bahas di video kali ini. Terus kita masuk ke bagian VLAN. Nah ini untuk settingan konfigurasi aku ya teman-teman. Aku bikin ada dua VLAN 100 dan VLAN 500, dimana case-nya seperti ini. Case-nya begini teman-teman. Aku punya dua mikrotik. Yang satu masuk ke GE mikrotik 1, M1 masuk ke GE 1 untuk pon 1 sampai pon 5. Oke. Nah, mikrotik 2 masuk ke GE 2 menggunakan pon 6 sampai pon 8. Distribusinya ke pon 6 sampai pon 8. Gitu. Jadi satu OLT aku punya dua mikrotik. Kedua mikrotik ini masuk ke satu OLT yang sama. Agar dia tidak terjadi looping, maka aku gunakan settingan ini. Mikrotik 1. Contoh ini masuk mikrotik 1 teman-teman. Klik. Nah ini V500. Dan ini masuk ke mikrotik 2. V100. Oke. V500 dan V100. Nah, jadi GE1 mikrotik GE1 masuk ke VLAN 500. VLAN 500 itu pon 1 sampai pon 5. Mikrotik 2 masuk ke GE2 dengan tag VLAN 100 masuk ke pon 6 sampai pon 8. Nah, ini kita review sedikit-sedikit aja teman-teman ya. Jadi tujuan aku membuat seperti ini agar tidak terjadi looping. Yang kedua, aku mau setiap pon itu tuh beda-beda. Jadi yang ini pindah ke sini, yang ini connect ke mikrotik 1, yang ini connect ke mikrotik 2 dengan tujuan agar tidak memberatkan mikrotik. Yang kedua, jadi bandwidth itu bisa kita bagi-bagi. Itu teman-teman. Kalau kamu mau nanya-nanya, kamu boleh komen di kolom komentar. Ini waktunya udah lama banget nih guys, udah 18 menitan. Oke, kita persingkat aja, langsung masuk ke advanced setting. Nah, di sini kamu bisa set device name. Oke. Terus di sistem ini kamu bisa ganti ini, ganti apa? Ganti IP ya. Ganti IP address. Oke, IP address yang connect ke mikrotik. Terus kamu bisa juga aktifkan telnet, SSH dan lain-lain. Lalu SNMP dan masih banyak yang lain-lainnya teman-teman. Kamu bisa review-review sendiri, bisa cek-cek sendiri kalau kamu beli mikrotik. Maaf, kalau kamu beli OLT HGQ, kamu bisa cek-cek juga gimana nya. Lalu yang paling penting di sini kalau untuk tab advanced setting ini di bagian sistem ini teman-teman. Jangan lupa setelah kamu mengganti semua settingan, jangan lupa save configuration. Nah, kalau enggak nanti ketika OLT mati, dia akan reset kembali ke awal settingannya atau tidak tersimpan. Nah, kalau OLT-nya lagi ngeblank, kamu bisa klik reboot dan kamu juga bisa backup config, lalu bisa reset settingan juga. Dan yang terakhir paling penting nih teman-teman, jangan lupa untuk mengubah user manajemennya. Nah, ini super user ini kita klik modify root, ini bawaan tidak bisa dirubah. Current passwordnya admin tadi.
neo password dan konfirmasi passwordnya kamu bikin baru agar tidak gampang dimasuki oleh orang lain. Oke teman-teman, kalau di menu shortcut ini hanya tampilan untuk user interface saja seperti sign out, terus theme color. Nah ini bisa kamu bikin ubah warna. Nah, seperti ini user apa UI-nya aja teman-teman, UI-nya aja. Oke, kamu bisa klik reboot juga. Rasa aku itu aja teman-teman kalau untuk oil THGQ ini. Kalau kamu mau tanya-tanya ataupun mau setting-setting, bingung, kamu bisa komen-komen teman-teman. Kita sharing, dan kalau kamu butuh jasa setting, kamu juga bisa kontak di kolom komentar. Oke teman-teman, demikian video kali ini, semoga membantu dan sampai jumpa.